tuduhan-tuduhan tudingan AF ini kepada Dede ini kepada AF, sehingga resmi kita lapor ke polisi. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Polres pas ketemu Bang Deddy Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung kayak Aep, gimana nih Aep? Kabarnya Aep? Kenapa baru muncul? Ini gue sedih banget asli guys. Sedih banget lihat si Revaldi ini. Dia harus tukar kepala sama abangnya biar dia bisa keluar. Mengajak Dede untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang bersifat beracara, dan semuanya harus didampingi oleh kuasa hukumnya. Sampai hari ini kuasa hukumnya belum memberikan izin pada Dede untuk menghadiri kegiatan atau memberikan saksi di sini. Apakah kita tega Waduh. menjadi korban? Waduh. Begitu kejamnya kita. Yang bener baik Bang Pitra. Saya dengar ada Jadi sebenarnya siapa sih yang terzolimi di sini? itu bukan anak kandungnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini Yeps. masih berlangsung ya, lagi ini kesaksian dari Pak Muhtar ya. Kita akan rekam beberapa momen dari sidang PK Saka Tatal nih ya, karena ada yang menarik momennya. Tapi sebelumnya ini ada breaking news dulu nih Nyo. Sepertinya makin alot meluncur. Nyo, sepertinya beneran makin alot dan sepertinya AF sudah fix memilih kubu ibaratnya. Iya. Di sini ada Bang Pitra. Kenapa sih Aep harus milih yang salah gitu? Ya, yang melakukan konferensi pers bahwa iya Perhaki sudah ditunjuk oleh AF sebagai kuasa hukumnya. Ceki wow. Lei. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat, dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya, sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Pihak kepolisian. Ada pun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap AF ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan AF itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tuduhan Dalam banget. AF ini kepada Dede ini kepada AF, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28. Jadi Pak Deddy Mulyadi sama si Dede ini dilaporin sama Aep. Berarti double dong. Laporan terhadap Dede. Iya. Kan kalau dari tim Peradi dia mewakili orang tua para terpidana, laporin itu kan sebenarnya guna mendapatkan novum baru gitu. Nah kalau dari tim Perhaki yang barusan kita bisa dengar sudah diberikan kuasa oleh AF itu ngelaporin atas berita hoax gitulah ya, penyebaran berita bohong gitu ya. Oke, berarti dari sudut pandang Dede dan Perhaki mah AF dan Perhaki, si Dede ini nyebarin berita bohong itu terhadap AF gitu kali ya. Oke, lanjut lagi. Menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Waduh. Yang tadi sudah Tenang aja, tapi si Dede ini udah siap di penjara kalau dia berbohong. Tapi kita semua percaya kalau Dede itu berkata dengan sejujur-jujurnya gitu ya guys. Saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan saudara AF. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat.
cuci muka terus kamu masih berminyak. Cowok kamu butuh sabun khusus cowok. Mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aib, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aib menemui Mitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak berkenan mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, terima kasih. Apakah saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar? Ya, benar Pak. Oke, baik saudara Aib. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam. Padahal temen loh. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klub saya, Pak Rudiana. Ini dari sananya ya. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Aib yang bener lo Aib, aduh. Bagian saya sendiri Pak, apa yang saya tahu saya ucapkan di sini Pak. Oke, ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana, benar nggak itu? Iya Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada ya? Ada Pak, ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27 Agustus, 31 Agustus, 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya, itu saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh Dede. Saya ingin tanya kepada Aib itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada Bener aja lo Aib, itu jaraknya tuh 150 meter lo Aib. si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana, keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Yang nggak bener siapa nih, lu apa dia sebenarnya? Aduh, Tidak pernah ngeri banget gue, aduh, ampun dah. Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia ya, kata dia saudara Aib itu ke polsek atau polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di polsek kamu jadi saksi itu tadi gitu. Tidak benar. Nah, nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede itu kemudian keterangannya tidak benar. Nah, pada waktu malam 20 melihat itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu, melihat Pak, melihat ya di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak, jam 10 malam itu saya. Aduh, gila ngeri banget. Dede itu katanya libur Aib. Tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah, di sini makanya saya sempat bingung juga sama Dede, kok bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak
saya bingung kayak seperti ada sesuatu gitu. Aku framingnya. Polres Karawang ya terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman ininya di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau diminta keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak, jadi digeserlah dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa nih Pak? Serta saudara ketahui ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Waduh. Jadi teman-teman itu tadi Tuh diomelin tuh. Nyampai kacamata bang. Kaget gue juga. Hanya ada satu kata, lawan. Dulu jadi pada kaget. Sumpah kaget aku. Mungkin dia lagi tidur terus tiba-tiba bangun. Sama ya, gue juga kaget. Ya aku mau komenin omongannya Dede. Di sini aja omongan Dede sama omongan Aib sama omongan Aib yang waktu itu, yang sekarang sama waktu itu aja beda. Omongan dia sama diri dia sendiri aja pada Iya. di timeline yang berbeda itu beda ya. Iya kan tadi dia Aib bilang tuh, iya waktu itu Dede tahu melihat kok bareng sama saya ngelihat gitu. Nah sedangkan yang pada saat awal dia muncul enggak, Dede nggak lihat orang saya ngelihat Dedenya lagi fokus ke warung. Kalau kan nanti deh kalau udah resmi rilis dari Bang Fitra si VT-nya versi high res-nya baru kita compare sama keterangan yang kemarin ya. Tapi gini Nyo, aku nggak ngerti yang soal bawa Polres Karawang, soalnya setauku ya kemarin juga Dede mention kalau pemeriksaan dia yang untuk case Peggy ini yang terbaru ini kan itu di Polda Jabar. Yang dia bilang sempat ketemu tapi nggak banyak ngobrol, yang dia bilang banyak bilang nggak tahu udah lupa gitu, tapi nanti tinggal dikonfrontasi aja mana yang benar mana yang enggak. Iya. Cuma nih ya tebakan netizen bener berarti kan selama ini foto yang beredar ini hype kayak gitu Iya. makanya. Iya, gitu. Bener tebakan netizen ya yang hasil investigasi netizen tuh Iya. internet netizen kan udah berani buka masker. Cuma aku ngambil sisi positifnya deh. Dengan AF sudah memberikan kuasanya ke tim penghaki dalam case ini ke Bang Fitra. Iya mang. Berarti AF udah gak punya alasan buat gak muncul. Iya. nggak? Aib harus muncul, Pasti Aib. After ini viral nih ya konferensi pers, pasti banyak banget talk show yang mengundang AF beserta Bang Fitra. Jadi pasti Betul. banyak muncul tuh Oke, iya di situ tuh bang nanti bakalan rame dah. apa gitu. Seenggaknya sudah tidak sulit dicari lagi soalnya Iya. ya, Dia udah muncul. kita survei aja kemarin ya waktu di take over sama Bang Fitra ya Ibtu Rudiana itu Ya keluar gitu. muncul kan di beberapa konten ya, di Abraham Silaban terus yang Di TV One. Maksudnya jadi bisa muncul. Nah ini enak nih kalau udah muncul begini nih. Cuma aku salvok aja tadi begitu after VT teriak-teriak gitu ya sampai bahasanya berisik. Tolonglah. Kalau aku sih udah feeling dari kemarin waktu Mamang nanya kan, kira-kira mau ke kubu yang mana nih gitu kan. Aku udah feeling sebenarnya bakal satu kubu gitu kan. Cuman kayak aku masih berharap gitu, ada harapan yang ayo dong tolong dong gitu. Kayak gitu cuman ya gimana lagi. Gimana lagi? Nggak ngerti juga yang jelas Iya. bisa dipastikan bahwa Pradi versus Perhaki gitu ya. Iya, Kalau yang ini hitungannya kan, kayak gitu. Timnya Sakatata ibaratnya berdiri sendiri gitu kan ibaratnya kan. Toh banyak keterangan Dede sama Renaldi. Papa Asren juga. Apa Pasren? Toh keterangan Aib sama Dede gak ada mention Saka gitu. Iya. Aku nggak ngerti emang apa saja ketangkap apa kayak gimana, tapi yang jelas ini big line-nya ya Pradi versus Perhaki nih sepertinya nih Iya. bakal keras nih, bakal alot nih Nyo, bener. Tolonglah ya. Gimana satu people? Kangen kan kalian sama Dede? Tadi ada VT-nya tuh buka masker tuh. Tolonglah. Aib bang, Aib sorry. Oh, Dede Aib. Gak tau Iya. aku jadi gimana ya, makin kasihan sama Dede Mang, karena kayak anggaplah dia kalau misalnya bener ya, kalau misalnya yang diomongin Dede itu bener gitu kan, anggaplah dia dijeblosin ke dalam kasus ini tuh ya sama Dede sama Aib gitu kan, sekarang dilaporin juga sama Aib. Tapi Dede udah nothing tulus kan. Iya sih. Point of view Dede tuh melihat bahwa tanggung jawab dia untuk saat ini kan dia statusnya duda ya kalau nggak salah ya. Tanggung jawab dia itu adalah menafkahi anak-anaknya gitu kan.
itu bisa dibilang sudah dijamin oleh Kang Deddy. Jadi dia benar-benar nggak punya beban, makanya dia sampai ada kata-kata yang mohon maaf ya, nyawa Dede taruhannya ibaratnya ini mah mohon maaf sekali lagi. Kalau misalkan sampai meninggoy pun berani gitu ibaratnya dia. Karena ibaratnya dia benar-benar udah copot beban, nating tulus. Iya sih. Cuman ya kayak respect aja lah. Kita semua respect ya netizen ya. Tapi kan kita belum bisa mengetahui. Biar kebenaran ya tetap kebenaran. Jangan sampai kebenaran jadi kesalahan. Sidang PK Sakata tahun luncur. Nio. Yes. Tadi aku mantengin dari awal. Ada Ramai banget. Iya. Sampai si ini apa Repaldi tuh nangis. Aduh. Datang. Iya sebagai saksi fakta. Nggak boleh bang sama kuasa hukum. Sidang PK Sakata. Ini bahkan ada dialog dari Bang Farhat yang sepertinya agak ketus atau agak kecewa nih ciki-ciki wow. Ya, saksi fakta ada 9 dengan catatan 1 yang mulia Pak Deddy Mulyadi. Harapan kami Pak, karena ini kan Bapak yang menemukan konstruksi cerita rekayasa ini. Tidak sempurna kami kalau tidak dihadirkan Deddy. Kita berharap Bapak bisa Deddy. Karena sebenarnya tanpa kehadiran Bapak juga, Bapak adalah pejuang Jawa Barat yang mempeduli dan hak asasi manusia warga Cirebon gitu. Artinya bukan mengurangi rasa hormat saya dengan kehadiran Bapak, tapi seandainya betul-betul seperti yang awalnya Bapak sampaikan kepada kami akan menghadirkan Dede bisa hadir di sini, tidak perlu menunda atau ada egois antara lawyer, peradi. Jadi dipastikan si Dede ini hadir atau tidak sebagai saksi fakta. Ya, karena kita nggak saling tunggu gitu. Ya, kita tidak saling tunggu. Artinya Bapak bujuklah dia, karena Bapak yang menemukan, Bapak yang bawa ke peradi gitu. Sebenarnya dengan mau dihadirkan kapan si Dede? Ya. Dipastikan dihadirkan kapan dia? Kira-kira gimana Pak Deddy? Selalu berkomunikasi dengan kuasa hukumnya, karena kan dari sisi aspek kehadirannya kan Dede di bawah kuasa hukum. Iya. Bu Titin yang bisa berkomunikasi dengan kuasa hukum. Ya sebenarnya Bu Titin juga adalah orang yang membawa kasus ini ke peradi gitu. Dan juga menjadi bagian dari pengacara itu. Atau begini aja ya, biar kita tidak lama, kemudian tidak bersilang pendapat, ya dipastikan dulu kira-kira Dede-nya ini bisa hadir kapan, ya. Tapi jangan terlalu jauh waktunya, karena ini kan memang jadwalnya untuk saksi fakta, gitu ya. Dan tadi dari kuasa hukum pemohon sudah mengajukan bahwa untuk saksi Pak Deddy ya, Pak Deddy mau dihadirkan bersama dengan Dede. Jadi hari ini Pak Deddy maksudnya tidak usah didengarkan keterangannya. Hari ini bisa, kan jarak dari tempatnya Pak Deddy ke Dede kan paling 2 jam paling lama. Jadi masih bisa di pertengahan jam 1 atau jam 4 sore. Jadi dipastikan untuk Dede hadir hari ini. Kalau saya yakin Dede untuk kebenaran keadaan dia masih hadir. Oke lah. Karena Pak Deddy Dan nanti kita lihat lah ya, dia hadir kita periksa, tidak hadir pun ya. Berarti baik, dia tidak tapi mau. Pak Deddy setelah Dede diperiksa baru kita lanjutkan pemeriksaan Pak Berarti Deddy. Pak Deddy di luar dulu gitu. Ya. Kita diperiksa dulu sekarang. Ya. Mohon maaf ini Pak Deddy, perjuangan hanya memang nggak ada lagi waktu kami untuk berjuang ini. Berharap Bapak bisa menggugah hati mereka untuk datang ke sini. Kalau misalnya Peradi mengatakan tidak akan hadir kalau Dede ada di sini. Kami tanyakan saya lagi siap kepada kuasa hukum pemohon untuk Pak Deddy ya. Kecuali